Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Albisari Lubis. Adapun bidang kegiatan yang saya ikuti adalah Teachtuber. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenal gerakan benda-benda langit. Sebelum mengenal gerakan benda-benda langit, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari bintang, planet-planet, dan benda langit lainnya seperti satelit, planet, komet, dan asteroid yang mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Benda langit yang pertama ada dia planet. Dalam tata surya kita ada 8 planet yang mengelilingi matahari sesuai dengan garis porosnya, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satu di antara planet tersebut adalah Bumi yang memiliki satelit bernama Bulan. Yang kedua ada dia Matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari terlihat seperti bola gas yang amat panas dengan suhu permukaan mencapai 6.000 derajat Celcius dan di suhu di pusatnya mencapai 18 juta derajat Celcius. 3. Bulan. Terdapat gunung-gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang dalam, serta bulan hanya menerima cahaya dari pantulan matahari. Di bulan tidak ada kehidupan. Di sana sangat kering, tidak ada air, tidak ada suara, dan juga gelap. 4. Bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan sinarnya sendiri. Sekumpulan bintang yang apabila digabung-gabungkan akan mempunyai bentuk tertentu yang disebut dengan rasi bintang. 5. Ada dia komet. Komet disebut juga bintang berekor. Komet terdiri dari kumpulan gas dan debu yang membeku dan jauh dari matahari. Cahaya matahari yang dipantulkan ke bagian komet sehingga membuat komet tampak berekor. Nah, pada malam hari, apakah teman-teman pernah mendengar ada fenomena bintang yang jatuh? Lalu, benda apa sebenarnya yang jatuh tersebut? Nah, untuk menjawabnya, benda tersebut adalah meteor. Meteor merupakan benda-benda kecil yang bersinar terang di langit pada malam hari dan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan sewaktu-waktu akan meluncur seperti bintang yang jatuh. Yang ketujuh ada asteroid. Asteroid adalah planet-planet kecil yang mengelilingi matahari. Planet-planet ini berupa batu-batuan yang mengapung di angkasa. Asteroid banyak dijumpai di sekitar lintasan planet Mars dan juga Jupiter. Benda langit ke-8 adalah satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit juga merupakan benda pengiring planet yang beredar mengelilingi planet dan bersama-sama mengelilingi matahari. Satelit digolongkan menjadi satelit alami yaitu bulan dan satelit buatan yaitu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, seperti satelit Palapa di Indonesia yang ditembakkan oleh roket atau dibawa oleh pesawat ruang angkasa. Baiklah, kita akan masuk kepada materi gerakan benda-benda langit. Pertama ada dia gerakan bumi. Bumi berputar pada sumbunya yang disebut juga sebagai poros bumi atau rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya disebut kala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4,69 detik yang kemudian dibulatkan menjadi 24 jam mengikuti hitungan waktu satu hari satu malam. Selain berotasi, bumi juga berevolusi. Revolusi adalah gerakan berputar mengelilingi matahari. Bumi melakukan revolusi terhadap matahari atau kala revolusi selama setahun atau 362 hari 6 jam 9 menit 10 detik. Apa sih akibat dari gerakan bumi? Pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Perputaran bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Siang hari terjadi karena bagian bumi terkena oleh sinar matahari dan malam hari terjadi karena bagian bumi tertutup oleh sinar matahari. Siang hari dimulai ketika matahari terbit di sebelah timur dan malam hari terjadi ketika matahari terbenam di sebelah barat.
Akibat gerakan bumi yang kedua ada dia perbedaan waktu dan pembagian waktu di setiap tempat. Kalau kita perhatikan, peta Indonesia terbentang antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Bumi kita terdiri dari 360 derajat yang akan disinari oleh matahari selama 24 jam. Hal inilah yang menyebabkan adanya gerakan bumi. Bumi mengadakan rotasi dari arah barat menuju ke arah timur dengan memerlukan satu kali rotasi menempuh 360 derajat bujur. Setiap 1 derajat bujur itu ditempuh selama 4 menit. Untuk memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka disepakati bahwa permukaan bumi dibagi atas 24 daerah waktu. Beda waktu untuk 2 daerah waktu yang berdampingan yaitu 1 jam. Sebagian bujur 0 derajat ditetapkan di kota Greenwich di London. Waktu di Greenwich ditetapkan sebagai waktu pangkal yang disebut dengan Greenwich Mean Time atau GMT. Wilayah Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 daerah waktu yang masing-masing daerah berselisih 1 jam. Akibat gerakan bumi yang ketiga adalah terjadinya pembelokan angin. Angin tidak lain dari udara yang berpindah akibat tekanan udara pada 2 tempat yang berbeda. Kita ketahui bahwa daerah Khatulistiwa adalah daerah yang panas, sehingga angin bertiup dari selatan dan utara menuju ke Khatulistiwa. Akibat dari perpindahan permukaan bumi ke arah timur, maka angin akan ketinggalan sehingga terjadi pembelokan angin. Semula angin ini adalah angin selatan, angin yang berasal dari selatan menuju ke utara. Sekarang telah terjadi pembelokan ke arah tenggara. Begitupun dengan sebaliknya. Seorang ahli IPA bernama Boyce Ballot. Beliau mengatakan bahwa semua angin yang bertiup di sebelah selatan Khatulistiwa akan membelok ke arah kiri dan di utara membelok ke arah kanan. Akibat gerakan bumi yang keempat adalah terjadinya musim dan penggantian tahun. Miringnya sumbu bumi kepada bidang eliptika terjadi pemanasan yang berbeda-beda terhadap bumi. Ada 4 musim yang harus kita ketahui yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Sering kita dengar bahwa bulan, bintang, dan matahari itu berjalan, padahal kebenarannya adalah bumilah yang sedang berotasi pada porosnya. Gerakan matahari, bulan, dan bintang itu adalah gerakan semu. Akibat gerakan bumi yang keenam adalah penanggalan tahun Masehi. Julius Caesar dari kerajaan Romawi. Beliau yang menciptakan penanggalan ini yang disebut dengan kalender Julia. Bumi berevolusi sekitar 365 setengah hari, lalu dibagi menjadi 12 bagian, yang tiap-tiap bagian terdiri dari 1 bulan. Gerakan benda langit yang kedua adalah gerakan bulan. Apa sih akibat dari gerakan bulan? Akibat dari gerakan bulan pertama adalah penanggalan tahun Hijriah, di mana tahun ini berdasarkan lamanya bulan mengedari matahari atau bulan berevolusi terhadap bumi. Akibat gerakan bulan yang kedua adalah pasang naik dan pasang surut air laut. Dengan adanya gaya tarik bulan ditambah dengan matahari, maka air laut akan tertarik. Gerakan benda langit yang ketiga adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi karena sifat matahari yang jatuh ke bulan terhalang oleh bumi, atau bulan masuk ke dalam bayangan bumi ketika itu bulan tidak menerima cahaya matahari. Gerhana bulan terjadi sekitar 6 jam, bayangan intinya hanya 1 jam 40 menit. Gerhana matahari dapat terjadi apabila kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga sinar matahari yang jatuh ke permukaan bumi terhalang oleh bulan. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari total berlangsung kira-kira 6 menit. Gerakan benda langit yang kelima adalah kala rotasi dan kala revolusi planet. Setelah kita ketahui bahwa planet-planet itu mengadakan rotasi pada porosnya dan mengadakan revolusi terhadap matahari. Sebagai tambahan, kita harus perlu juga mengetahui berapa lama sebuah planet berotasi dan berapa lama sebuah planet berevolusi. Semua planet memiliki kala rotasi dan kala revolusi, dari planet Merkurius hingga planet Neptunus. Cukup sekian penjelasan saya, semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.